Tidak mau menjadi pejuang yang memperjuangkan agama Allah. Sehingga Allah SWT mengatakan, fasawfa yatil biqom yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah akan menggantikan generasi ini dengan generasi yang Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Semangat perjuangan itu adalah semangat yang akan menentukan hitam putih dari perjalanan kita. Adapun perjuangan itu identik dengan pengorbanan. Jadi seorang muslim dan mukmin yang tidak mau berkorban untuk agama Allah, yang tidak mau berkorban untuk dinul Islam, diragukan keislamannya. Man lam yaghzu, barang siapa yang tidak pernah ikut perang ghazwah bersama Rasulullah dan tidak pernah ada keinginan untuk berperang menegakkan agama Allah, mata ala syubatin min nifaq, dia mati dalam cabang kemunafikan walaupun dia penunggu masjid yang selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita ini menjadi muslim? Itu karena perjuangan dari orang-orang sebelum kita, para sahabat Rasul, para tabi'in, tabi'in yang sudah berani membangun senjata, korbankan harta dan jiwanya sehingga kita bisa sholat, sehingga kita mengatakan la ilaha illallah. Maka itu naif kalau ada umat Islam yang tidak mau berjuang, enggan berjuang. Sebesar perjuanganmu, sebesar itu nilaimu. Sebesar pengorbananmu, sebesar itu pula nilaimu. Tidak pernah berkorban, hanya korban. Potret daripada ulama kita saat ini, sehingga kita melempem. Mayoritas tapi terpuruk, mayoritas tapi tidak berarti. Kenapa? Karena kita tidak memiliki mentalitas pejuang. Rasulullah SAW pernah mewasiatkan kepada kita, idza tabayatum bil 'ainah wa akhadtum adnab al baqar wa raditum bis sar'i wa taraktum al jihad satallahu dhullan hatta tarji'u la tanzi'u la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Kalau kamu asik dengan bisnismu yang penuh dengan riba, kata Rasulullah, kalau kamu hanya asik dengan peternakan kamu, kalau hanya kamu asik dengan pertanian kamu, kamu tinggalkan jihad, kamu tidak memiliki mentalitas pejuang, maju bisnisnya, maju peternakannya, maju pertaniannya, kaya raya semuanya, pintar semuanya, tidak menjamin umat Islam itu tidak akan rendah. Radikal apanya? Kita hanya mengajak untuk beribadah kepada Allah, kita hanya mengajak untuk menghamba kepada Allah. Saya sendiri belum menghamba sepenuhnya kepada Allah, kok radikal? Apakah kurang baik apanya orang yang menghamba kepada Allah? Kurang baik apanya orang yang ingin hidup di dunia ini untuk akhirat? Apakah lebih baik orang yang hidup untuk nafsunya? Sebagaimana potretnya saat ini kita dapatkan. Apa yang kita dapatkan saat ini dari pemimpin-pemimpin kita, dari ulama-ulama kita? Tidak ada yang kita dapatkan, kecuali mereka hanya berebut dunia, takut mengatakan al-Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Kalau ini, karena umat Islam sekarang melempem, umat Islam sekarang membeku, tidak percaya diri. Tidak usah umat Islam ini ditarik ke kanan ke kiri, dan ternyata yang menarik banyak dari unsur-unsur ulama. Naudzubillah, bencana untuk umat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Alhamdulillah, benar-benar banyak sekali yang wajib kita syukuri di pagi hari ini. Saya secara pribadi menangkap betapa beruntungnya saya. Tidak cukup melafadzkan alhamdulillah. Seandainya setiap hidup saya tidak ada yang terlewatkan kecuali hanya mengatakan dan melafadzkan alhamdulillah, maka tidaklah cukup, benar-benar tidak cukup untuk menyukuri nikmat Allah. Karena nikmat dan rahmat Allah
terlalu besar, terlalu banyak, terlalu luas yang telah dianugerahkan kepada kita. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih menyiapkan rahman rahimnya kepada kita. Walaupun kita sering lupa bersyukur, kita kadang-kadang sering kufur nikmat, maka Allah Subhanahu wa taala siapkan ampunan untuk diri kita. Yang mana ampunan itulah sebenarnya yang akan menyelamatkan kita dari kealfaan, dari kelalaian, dari lupa dan salah kita. Alhamdulillah, saya berbahagia sekali tatkala saya bisa dipertemukan dengan saudara-saudara saya di pagi hari ini, yang mana insya Allah pertemuan kita ini bukan pertemuan biasa. Tatap muka kita ini bukan tatap muka biasa. Ini benar-benar sangat berharga dan berarti bagi diri saya. Mudah-mudahan perjumpaan kita di masjid ini, pertemuan kita di tempat-tempat yang sangat mubarak, dalam majelis-majelis taklim, dalam kegiatan-kegiatan ibadah yang lainnya, itu merupakan sebuah petunjuk bahwa kita nanti di akhirat akan dipertemukan dan dikumpulkan juga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya berharap kalaulah ada nanti di antara saudara-saudaraku yang mungkin saat ini tidak tampil, tapi sebenarnya beliau itu adalah berlian. Beliau itu sangat mulia di sisi Allah. Tolong, kalaulah dari kami ini, terutama saya pribadi, Rusdi, Amin Rusdi, umpamanya tidak muncul nanti di surga, telat saya masuk surga, tolong saya minta syafaat dari saudara-saudaraku yang mungkin hari ini sedang duduk dan sebenarnya sangat berarti dan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena belum tentu yang sekarang ini potretnya lagi tenar, potretnya lagi mengedepan, potretnya lagi baik, naik daun dan sebagainya, belum tentu dia juga nanti demikian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada dari saudara kita yang mungkin tidak terlihat secara penampilan kasat matanya, yang mungkin dia tertutupi karena kita memang melihatnya yang nyata-nyata saja, penampilan luarnya, padahal beliau adalah sangat disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah saya mohon kalaulah beliau nanti dipanggil dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga, tolong panggil juga kami. Kami ingin bersama beliau-beliau yang memang mendapatkan nikmat dan rahmat Allah nanti. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita menginginkan dengan Islam agar kita bisa mendapatkan parameter, ukuran, standar, agar kita betul-betul menjadikan Islam itu sebagai ukuran kita. Apakah kita baik atau tidak? Apakah kita mulia atau hina? Itu ukuran kita. Bukan ukuran orang. Bukan standar kata kelompok kita. Standar kata masyarakat kita, tidak. Kita harus yakin, hakul yakin bahwasanya standarisasi diri kita adalah al-Islam. Bukan siapa-siapa, bukan kata pemimpin saya, bukan kata orang-orang yang berpengaruh di negara saya, tidak. Maka itulah di pagi hari ini kita akan belajar bersama menguak bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah petunjuk kepada kita. Siapa sebenarnya generasi pilihan? Siapa sebenarnya generasi unggulan? Karena kadang-kadang kita salah di dalam menerka. Disangkanya orang yang hebat saat ini
Orang yang berpengaruh saat ini, dia merupakan generasi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kadang-kadang kita salah dan sangsi. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin, yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Ayat ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, memberikan kepada kita arahan dan hidayah. Siapa sebenarnya Muslim unggulan? Siapa sebenarnya hamba yang unggul di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Diceritakan dalam ayat ini kisah tentang sebuah masyarakat yang mana mereka secara fisik, secara kasat mata, mereka itu termasuk dari kelompok muslimin, jamaatul mukminin, jamaatul muslimin. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menguak, sebenarnya hakikat mereka itu tidak termasuk dari jamaatul mukminin, jamaatul muslimin. Mereka tidak suka menjadi nasirun min ansari dinillah, tidak mau menjadi pejuang-pejuang agama Allah. Mereka hanya ingin mendapatkan yaitu keuntungan-keuntungan secara pribadi atau kelompok tatkala mereka itu memilih status sebagai seorang muslim atau mukmin. Maka diklaim oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebesarannya, dengan keagungannya, Allah menguak. Siapa sebenarnya mereka? Siapa sebenarnya diri kita? Yang mana ayat ini berlaku umum, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala. Mayyartad minkum an dinihi, barang siapa yang murtad dari agamanya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fasawfa ya'til biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan ganti untuknya. Allah Subhanahu wa taala akan memilih ganti untuknya dengan sebuah generasi yang tidak murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini harus menjadi semacam wasiat yang sangat-sangat keras untuk diri kita, agar kita tidak termasuk ke dalam kelompok ini. Kita mungkin secara fisik merasa diri kita ini muslimin, merasa mukminin, tapi ternyata wawasan kita adalah wawasan pribadi. Wawasan kita adalah keuntungan kelompok, wawasan kita adalah keuntungan keluarga. Maka bisa jadi kita akan dianggap murtad oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita tidak mau menjadi nasirun min ansari dinillah, tidak menjadi penolong dari penolong agama Allah, tidak mau menjadi pejuang yang memperjuangkan agama Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fasawfa ya'til biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah akan menggantikan generasi ini, generasi yang Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Siapa mereka? Apa potret daripada generasi pilihan ini? Allah Subhanahu wa taala mengungkap sifat-sifatnya. Azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Mereka memiliki sikap dan mentalitas lemah lembut kepada sesama mukmin, lemah lembut kepada sesama muslim, suka memaafkan atas kesalahannya, membalas dengan kebajikan atas kesalahan dan perilaku yang buruk yang diberikan kepadanya. Ini yang pertama. Ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar rahama'u bainahum. Ciri daripada pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu asyidda 'alal kuffar rahama'u bainahum. Keras, tegas terhadap
orang-orang kafir dan nilai-nilai kekufuran, tetapi berkasih sayang terhadap sesama mukmin, terhadap sesama muslim. Ini ciri yang pertama. Adillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin, tegas terhadap kekufuran. Kita sekarang mendapatkan banyak orang kadang-kadang bisa berkasih sayang dengan semua mukmin. Dia suka memberi, dia suka berinfak, tapi tidak pernah tegas terhadap kekufuran. Ini banyak. Ini berlaku di negeri kita. Ya, kita sekarang ini kadang-kadang tidak pernah mau bersuara tatkala umat ini mau diatur dengan aturan yang kufur. Katakanlah seperti sekarang tahun baru Islam, kalender Islam, yang mana sekarang sudah tidak dikenal lagi oleh generasi kita. Ini karena kita tidak tegas, tidak asyidda walal kufar. Kita welcome dengan kekufuran. Bahkan kadang-kadang kita mendukung. Padahal masalah kalender ini bukan masalah sepele. Ini masalah jati diri. Dzalika dinul qayyim, kata Allah. Ini ajaran agama yang lurus, kalender ini. Tatkala kita tidak mau istilahnya fanatik dengan kalender kita yang mana Allah telah tetapkan. Saya tetapkan, kata Allah Subhanahu wa taala, kalender Hijri untuk umat Islam ini telah saya tetapkan semenjak saya ciptakan langit dan bumi. Tetapi umat Islam sekarang lemah. Mereka enjoy dengan kalender kufur, sehingga mereka harus bertikai sesama muslim tatkala menentukan hari-hari yang mana Allah Subhanahu wa taala telah syariatkan hari-hari ibadah kita sesuai dengan kalender kita. Kita mau berpuasa, ya harus bertikai kapan awal Ramadan. Kita mau ya berhari raya, kapan 1 Syawal, bertikai. Kenapa? Karena kita sudah tidak kenal lagi dengan kalender kita. Seandainya kita pakai kalender yang telah ditetapkan Allah, tidak akan ada problematika perpecahan dalam tubuh umat Islam. Kapan kita akan puasa? 1 Ramadan. Kapan 1 Ramadan sudah ditentukan. Tidak akan ada lagi silang pendapat. Kapan kita akan berhari raya? 1 Syawal. 1 Syawal sudah ditentukan karena kita sepakat kita punya kalender. Ini awal. Dan sekarang memang kita rasakan sikap kita terhadap kekufuran itu lemah. Ya. Tapi sikap kita terhadap Islam juga lemah. Ya, kekufuran akhirnya masuk mengintervensi kita. Islam tidak bisa establish, kokoh di tengah kita. Ini saya teriakkan dengan keras karena umat Islam sekarang hanya mereka merasa sudah enjoy, senang, tenang tatkala azan tidak ada yang mengganggu, salat jemaah tidak ada yang mengganggu, puasa Ramadan tidak ada yang mengganggu. Tapi kalau cara pandang kita seperti ini, terus seperti ini, maka suatu ketika umat Islam tidak akan diperbolehkan untuk azan. Umat Islam tidak akan diperbolehkan untuk salat jemaah. Umat Islam tidak akan diperbolehkan untuk puasa Ramadan. Tunggu tanggal mainnya kalau kita lemah terhadap nilai-nilai kekufuran. Kita tidak pernah berteriak, iya kan? Kita tidak merasa. Katakanlah kita mendapatkan ulama-ulama kita yang di brainwash, dicuci otaknya, sehingga mereka hanya potretnya Islam, tapi hakikat dari mereka adalah kekufuran. Hakikat dari mereka adalah kemurtadan. Kenapa? Karena pemikirannya, apa yang merupakan langkah-langkahnya, tidak ada kecuali dia akan melembahkan agama Allah. Sebagaimana yang kita dapatkan sekarang guru-guru besar kita yang merupakan output dan produk daripada Barat, ya kan? Untuk menjadi guru besar dalam Islam itu harus produk Barat, minimal produk Amerika, sehingga datang ke Indonesia, datang kepada kita, kepada umat Islam, mengajarkan kepada generasi kita ajaran-ajaran yang nyeleneh-nyeleneh, yang macam-macam, sebagaimana yang kita dapatkan dari guru-guru besar kita, guru-guru besar anak-anak kita. Mau kemana kita akan dibawa kalau kita umat Islam ini tetap lemah terhadap kekufuran? Sikap yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyatakan yujahiduna fi sabilillah.
Generasi unggulan adalah generasi yang memiliki mentalitas pejuang. Sekarang kita minus ini. Kita merasakan saat ini mentalitas perjuangan pada diri kita ini makin lama ini makin yaitu melemah. Kita hidup ini seakan-akan hanya untuk mendapatkan kesenangan. Kita ibadah untuk mendapatkan kesenangan. Kita puasa untuk mendapatkan kepuasan. Kita berinfak untuk mendapatkan kepuasan. Tidak ada cita-cita al-jihad fi sabil, berjuang di jalan Allah. Apa maksudnya berjuang? Maksudnya berjuang kita memiliki cita-cita tertinggi untuk meninggikan agama Allah. Tidak ridha ini, hati ini, pikiran ini, perasaan ini tidak ridha kalau agama Allah Subhanahu wa taala direndahkan. Kita harus berjuang. Kita harus berkorban. Apa yang bisa kita korbankan dalam rangka membuktikan bahwa kita ini adalah generasi pejuang. Kita berusaha keras, bukan hanya sampai kepada titik kepuasan pribadi, titik kepuasan kelompok, titik kepuasan keluarga, tidak. Tetapi kita harus betul-betul mencamkan kita setiap muslim adalah pejuang. Kalau kita tidak memiliki karakter pejuang, kita hanya memiliki karakter nafsi-nafsi, saabaan jangan betul ya. Sepenting sengkok nyaman, sepenting tang keluarga aman. Tatkala pemikiran seperti itu terjadi pada keluarga Islam, maka tunggu tanggal mainnya. Kita nanti akan tidak aman. Anak-anak kita nanti tidak akan aman. Semuanya tidak akan aman sebagaimana yang sudah dikabarkan oleh sejarah masa lampau umat Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah, semangat perjuangan itu adalah semangat yang akan menentukan hitam putih dari perjalanan kita. Bagaimana harga kita, bagaimana yaitu kemuliaan kita bergantung kepada seberapa besar nilai perjuangan yang ada pada diri kita. Adapun perjuangan itu identik dengan pengorbanan. Ini harus dicatat betul-betul. Jadi seorang muslim dan mukmin yang tidak mau berkorban untuk agama Allah, yang tidak mau berkorban untuk dinul Islam, diragukan keislamannya. Rasulullah pernah bersabda, "Man lam yaghzu wa lam yuhaddits nasu fih mata ala syubatin min nifaq." Barang siapa tidak pernah berjuang dan tidak pernah terdetik dalam hatinya untuk berjuang pada waktu adalah perang, ya. Man lam yaghzu, barang siapa yang tidak pernah ikut perang ghazwah bersama Rasulullah dan tidak pernah ada keinginan untuk berperang menegakkan agama Allah, mata ala syubatin min nifaq, dia mati dalam cabang kemunafikan walaupun dia penunggu masjid yang selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Jadi kita ini adalah generasi yang selalu menatap masa depan dengan perjuangan. Luluh lantaknya generasi kita ini bukan karena kita ini istilahnya tidak memiliki potensi. Kita sudah punya potensi. Potensi alam punya, potensi kecerdasan punya. Apa yang kita kurang? Banyak orang cerdik cendekia, banyak orang-orang hebat, potensi daripada alam kita hebat, tetapi minus perjuangan. Apa yang kita harapkan sekarang? Apa yang kita dapatkan sekarang? Kehancuran. Lihatlah penguasa kita. Apa pendekatan mereka berkuasa? Apakah ingin berjuang? Apakah ingin berkorban? Tidak. Mereka ingin meraup keuntungan untuk pribadi dan keluarganya. Apa yang didapat oleh generasi selanjutnya? Kehancuran, kenestapaan, kehinaan. Kenapa kita ini menjadi muslim? Itu karena perjuangan dari orang-orang sebelum kita, para sahabat Rasul, para tabi'in, tabi'in yang sudah berani membangun senjata, korbankan harta dan jiwanya sehingga kita bisa sholat. Korbankan harta dan jiwa mereka sehingga kita mengatakan la ilaha illallah.
Seandainya tidak ada mereka yang berjuang, berkorban, mungkin kita sekarang tengah menyembah sapi. Mungkin kita sekarang tengah menyembah tikus, karena ada dewa tikus katanya, ada dewa sapi, ada dewa buaya, macam-macam manusia. Mungkin kita menyembah berhala. Ini penting karena berkat perjuangan. Maka itu naif kalau ada umat Islam yang tidak mau berjuang, enggan berjuang. Sebesar perjuanganmu, sebesar itu nilaimu. Sebesar pengorbananmu, sebesar itu pula nilaimu. Kalau kiai saya mengatakan kepada saya, berjuang adalah berkorban. Berkorban tidak boleh tanggung-tanggung. Apa yang harus kita korbankan? Guru saya, kiai saya mengatakan, bondo, bau, pikir, lek perlu sak nyawani pisan. Bondo itu kalau bahasa Madurana dunya, harta. Kita punya harta, kita hormatkan harta. Kita tidak punya harta, tapi punya tenaga, bau. Tenaga kita korbankan. Saya tidak punya harta, saya tidak punya tenaga, saya lemah. Pikiran saya punya, pikiran kita korbankan. Lek perlu, kalau perlu sak nyawani pisan, kata kiai saya. Kalau perlu dengan nyawa pun kau relakan untuk korbankan li'izil Islam wal muslimin. Baru kita akan mendapatkan kehormatan di hadapan Allah dan kehormatan di hadapan manusia di muka bumi ini. Inilah yang telah diberikan oleh Allah SWT arahan siapa orang yang mulia. Maaf, agar kita ini kembali mengoreksi, ya, kembali mengadakan muhasabah. Mungkin kemarin-kemarin yang kita agung-agungkan adalah orang yang alim, ya. Maaf, harus saya kritisi, ya. Yang ahli ibadah, padahal nonsen. Perjuangannya nonsen. Tidak pernah berkorban, hanya cari korban. Maaf. Tidak pernah berkorban, hanya cari korban. Potret daripada ulama kita saat ini. Sehingga kita melempem. Sehingga umat ini terpuruk. Mayoritas tapi terpuruk, mayoritas tapi tidak berarti. Kenapa? Karena kita tidak memiliki mentalitas pejuang. Rasulullah SAW pernah mewasiatkan kepada kita, "Idza tabayatum bil 'ainah wa akhadtum adnab al baqar wa raditum bis sar'i wa taraktum al jihad sallallahu dhullan hatta tarji'u la tanzi'u la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum." Kalau kamu asik dengan bisnismu yang penuh dengan riba, kata Rasulullah. Kalau kamu hanya asik dengan peternakan kamu, kalau hanya kamu asik dengan pertanian kamu, kamu tinggalkan jihad, kamu tidak memiliki mentalitas pejuang, maju bisnisnya, maju peternakannya, maju pertaniannya, kaya raya semuanya, pintar semuanya, tidak menjamin umat Islam itu tidak akan rendah. Umat Islam ini tidak akan jaya karena kaya. Umat Islam itu tidak akan jaya karena mereka pintar, tidak. Umat Islam ini akan jaya kalau muncul di tengah-tengah kita ini masyarakat yang suka berjuang menegakkan agama Allah. Baru kita akan muncul sebagai pemenang. Baru kita akan muncul sebagai generasi yang terhormat dan terpilih menjadi manusia-manusia dan generasi pilihan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting untuk kembali kita muhasabah, evaluasi diri kita ini. Jadi Rasulullah SAW pernah berusaha seperti itu. Sallallahu alaikum dullan, akan diturunkan kepada kalian itu kehinaan. Umat Islam kaya-kaya tapi dihina oleh orang kafir, ya. Umat Islam pintar-pintar tapi dihina oleh orang kafir. Kenapa? Karena mereka taraktum al-jihad, kalian telah meninggalkan jihad, tidak memiliki jiwa perjuangan di dalam dirinya. Ya, mereka menjabat hanya ingin mendapatkan harta. Mereka jadi ustadz hanya ingin dapat duit. Mereka dirikan sekolah hanya untuk mendapat keuntungan. Mereka berikan ma'had hanya untuk keuntungan. Semuanya untuk profit orientasinya. Inilah sebagai koreksi untuk diri kita. Berapa banyak sekarang pondok-pondok pesantren,
Berapa banyak pendidikan-pendidikan Islam, berapa banyak majelis-majelis taklim, tetapi tatkala tidak dikawal dengan al-mujahadah, sebuah perjuangan, maka semuanya tidak berarti apa-apa. Tidak berani menegakkan al-haq, luluh lantak di hadapan kekufuran. Yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, yujahiduna fi sabilillah yakhafuna laumat laim. Mereka tidak pernah bergeming dengan caci maki orang yang suka mencaci. Kita tidak boleh selalu yaitu memperhatikan orang yang selalu mencaci. Oh, itu gadis keras. Wah, itu memang sudah cara orang-orang kafir untuk mematikan semangat berislam kita. Ya, kadang-kadang kita dituduh radikal. Saya selalu mendapatkan alamat, ini Ustadz radikal. Katanya, radikal apanya? Radikal apanya? Kita hanya mengajak untuk beribadah kepada Allah. Kita hanya mengajak untuk menghamba kepada Allah. Saya sendiri belum menghamba sepenuhnya kepada Allah. Kok radikal? Apakah kurang baik apanya orang yang menghamba kepada Allah? Kurang baik apanya orang yang ingin hidup di dunia ini untuk akhirat? Apakah lebih baik orang yang hidup untuk nafsunya? Sebagaimana potretnya saat ini kita dapatkan. Apa yang kita dapatkan saat ini dari pemimpin-pemimpin kita, dari ulama-ulama kita? Tidak ada yang kita dapatkan, kecuali mereka hanya berebut dunia. Sehingga umat Islam ini sekarang ini seperti sepotong makanan yang diperebutkan oleh banyak orang yang sedang kelaparan. Akhirnya sia-sia, tidak ada manfaat yang didapat. Naudzubillah. Ini potret yang kita dapatkan saat ini terhadap perjalanan umat Islam, yang mana mereka minus mujahadah fi sabilillah dan takut cercaan, cacian, caci maki, kritikan orang yang suka mengkritik. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya memang agak keras, ya, memang agak gaya saya ini, padahal saya sebenarnya lemah lembut ya. Tapi kalau di mimbar saya memang agak keras, agak menggigit, ya, biar enggak ngantuk ya, enggak apa-apa, ya. Jangan takut kita itu dihina, ya. Oh, ini intoleran. Wah, siapa yang lebih toleran dari Rasulullah? Siapa yang lebih toleran dari umat Islam? Sebenarnya mereka yang paling tidak toleran. Fakta sejarah. Siapa yang menjadi penjajah di muka bumi ini? Pasti orang kafir. Ya benar. Siapa yang menjajah Indonesia? Eropa. Tetapi kenapa kok kita bermadhab ke Eropa? Bodoh orang Indonesia ini. Siapa yang menjajah kita? Jepang. Islam tidak pernah menjajah. Islam datang untuk menyelamatkan. Saya katakan, Islam datang untuk menyelamatkan kesesatan. Yang menyembah kepada berhala diselamatkan, yang menyembah kepada sapi diselamatkan, yang menyembah kepada 3 Tuhan diselamatkan. Itu semangat Islam. Kenapa Islam kok dikatakan ancaman? Harus penting, ini harus kita hidup-hidupkan di hati ini agar kita tidak termakan dengan propaganda. Takut mengatakan al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Kita harus keras dalam masalah ini, karena umat Islam sekarang melempem. Umat Islam sekarang membeku, tidak percaya diri. Tatkala kena senggol sedikit, jangan, ini intoleran. Intoleran siapa? Yang tidak intoleran itu mereka, yang tidak toleransi itu mereka. Lihat faktanya saat ini ya, dalam dunia yang sangat maju sekarang ini, siapa agresor daripada negeri-negeri yang ada di muka bumi ini? Pasti mereka orang-orang kafir. Ya apa tidak? Siapa agresor Afghanistan? Siapa agresor daripada negeri Libya? Siapa agresor daripada negeri Arab? Semuanya adalah orang kafir. Adakah orang Islam pernah menganeksasi orang-orang kafir? Tidak. Karena Islam itu memberikan pilihan, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam keyakinan beragama. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Sudah jelas antara yang benar dengan yang sesat. Kita dakwah hanya menyampaikan. Kok kita dikatakan intoleran? Kok kita dikatakan begini dan begitu? Hanya muncul moderasi beragama. Wah, bahaya ini. Katakan ini bahaya. Cukup sudah, Islam adalah ajaran yang paling benar. Cukup sudah, apa yang datang dari Allah dan Rasulnya itu adalah ajaran yang paling benar. Itu sudah cukup.
Tidak usah umat Islam ini ditarik ke kanan ke kiri, dan ternyata yang menarik banyak dari unsur-unsur ulama. Naudzubillah, bencana untuk umat ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Itulah keutamaan yang telah dianugerahkan Allah kepada siapa yang dikehendaki Allah. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas anugerahnya, Maha luas nikmatnya, Maha luas anugerahnya, Maha luas pemberiannya, dan Allah Maha tahu terhadap apa yang terdetik dalam hati kita. Mudah-mudahan kita selalu konsisten berjuang litakuna kalimatullahil ulya, agar kalimat Allah itu tertinggi, bukan berjuang untuk kelompok, bukan untuk yaitu sekelumit grup kita. Maaf ya, awas sajadah fajar ini bukan berjuang hanya untuk sajadah fajar, tidak. Sajadah fajar hanya merupakan media. Ya, berjuang bukan untuk masjid, berjuang untuk Allah. Masjid hanya media. Berjuang bukan untuk organisasi. NU Muhammadiyah hanya media. Saya tegaskan, kita berjuang hanya untuk Allah, mencari ridha Allah. Litakuna kalimatullahil ulya wa fi sabilillah, agar kalimat Allah yang tertinggi, dan itulah di jalan Allah. Maka itu fanatisme dalam tubuh umat Islam ini harus betul-betul dibakar habis. Mungkin demikianlah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu nafi' untuk kita semua, dan kita bisa meraih keberuntungan di dunia dan akhirat dengan apa yang telah diberikan hidayah oleh Allah SWT. Bagaimana Allah memberikan hidayah kepada kita, inilah sebenarnya generasi unggulan. Inilah adalah manusia yang betul-betul akan dimuliakan di hadapan Allah SWT. Wallahu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Bapak, tadi jelas bahwa apa di kita itu yang ngisi-ngisi di sajadah fajar di Nur Muhammad ini bukan berarti radikal. Jadi apa yang disampaikan itu ada dasarnya, Quran dan hadis, bahwa kadang-kadang yang melemahkan kita itu orang kita sendiri, yang notabene itu kadang-kadang hanya mencari pengaruhnya. Orang-orang itu semua pasti mencari pengaruh, kadang-kadang nyalahkan ini, nyalahkan ini. Tapi yakinlah, kalau niatnya lurus, siapapun gitu, kita tetap maju dan kita tidak takut. Di Nur Muhammad beberapa kali juga datang penceramah, dan itu saya punya dasar juga bahwa setiap datang penceramah itu tidak perlu harus minta izin. Jadi itu yang penting. Dan kita tidak takut kepada suatu organisasi apapun. Kalau kita datangkan seseorang, kita ada penasihatnya dari hukum juga, sudah jelas. Tidak ada dasar bahwa kita itu setiap pengajian itu minta izin. Jadi jelas bahwa Pak kalau ada di masjid mana, ngundang siapapun yang sifatnya katanya radikal, bahwa jangan takut. Itu otonomi dari masjid itu. Jadi saya sudah dengan Dr. Sen dan Dr. Saiful Rahman bahwa tidak ada. Jadi itu. Jadi orang-orang hukum itu jangan takut kalau urusan menyampaikan masalah agama. Itu seminar-seminar di kampus pun tidak ada juga, sama dengan otonomi di masjid. Saya rasa itu. Untuk dengan Bapak Majelis, subhanallah. Kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.